I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurea Zerlina Zulkarnain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 230810201071. Saya dari kelompok 3 berperan sebagai moderator sekaligus pemateri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali badan usaha yang menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan membahas tentang kedudukan badan usaha di Indonesia. Sebelum menuju ke materi, saya akan mempersilahkan anggota saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yunita Herdini Puteri dengan NIM 230810201082. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dea Febrianti, saya berasal dari kelas F, pengantar bisnis, dan berasal dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jamil, NIM 23081020174, dari kelompok 3 pengantar bisnis kelas F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Fauzia Melani, NIM saya 230810201080. Saya berasal dari kelas F pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Arnes Warasatiana Amin dengan nomor induk mahasiswa 230810201077. Baik, setelah perkenalan, mari kita menuju ke materi, yang mana materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai apa itu badan usaha dan juga macam-macam badan usaha yang ada di Indonesia. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan badan usaha itu? Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis dan juga ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk memperoleh suatu laba atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, Pasal 1 ayat 9, badan usaha merupakan suatu usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang berdiri di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan suatu kegiatan usaha atau melakukan suatu kegiatan di bidang tertentu. Berikut merupakan pengertian badan usaha menurut para ahli. Salah satunya menurut M.E. Kloss. M.E. Kloss memaparkan bahwa badan usaha merupakan suatu usaha yang berbentuk badan usaha dengan orientasi memperoleh keuntungan yang besar. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam badan usaha yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia badan usaha terbagi menjadi 3 macam, berdasarkan kepemilikan modalnya, berdasarkan kewilayahannya, dan yang terakhir berdasarkan kegiatannya. Yang pertama berdasarkan kepemilikan modalnya. Modal dalam suatu usaha memiliki peranan yang sangat penting, karena modal yang kita butuhkan akan berdampak kepada usaha yang akan kita lakukan. Tanpa adanya modal yang cukup, usaha kita tidak akan berjalan secara optimal. Modal dalam usaha juga dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, badan usaha milik negara atau yang biasa kita kenal sebagai BUMN. Kepemilikan modalnya sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia. Yang kedua ada badan usaha milik swasta, yang dimana kepemilikan modal berada di swasta dalam konteks nasional atau pihak asing. Dan yang ketiga badan usaha milik daerah, di mana kepemilikan modal berada di tangan pemerintah daerah tersebut. Dan yang terakhir ada badan usaha milik campuran, yang mana kepemilikan modal berasal dari negara ataupun swasta. Yang selanjutnya berdasarkan kewilayahannya. Berdasarkan kewilayahannya di Indonesia terbagi menjadi 2,
yaitu penanaman modal dalam negeri dan yang kedua penanaman modal asing. Nah, penanaman modal dalam negeri yang dimana kepemilikan modal berada di tangan masyarakat di negara tersebut. Dan yang terakhir, dan yang kedua, penanaman modal asing, yang dimana suatu perusahaan asing yang beroperasi atau bekerja masih beroperasional ya di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Badan usaha juga bisa terbagi berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama itu ada ekstraktif, yaitu mengambil dan mengelola sumber daya alam, misalkan hasil laut, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua ada agraris, menjalankan suatu kegiatan yang fokusnya pada pertanian. Yang ketiga ada industri, yaitu mengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau sudah jadi, misalkan industri pakaian, sepatu, makanan, dan lain-lain. Adapun jasa, yaitu menawarkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, misalkan jasa transportasi umum, jasa pengangkutan barang, dan jasa-jasa yang lain. Ada juga perdagangan, yaitu jual beli barang, di mana barang ini akan tetap sama bentuknya. Misalkan pedagang ikan yang menjual ikan, di mana ikan ini itu diambil dari suatu daerah penghasil ikan. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, bentuk badan usaha ini terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kedua bentuk badan usaha ini tentu memiliki perbedaan yang mencolok, sehingga sebuah perusahaan perlu untuk mempertimbangkan badan usaha apa yang akan mereka butuhkan. Badan usaha yang berbadan hukum ialah badan usaha yang subjek hukumnya itu adalah badan usaha itu sendiri, karena badan usaha tersebut juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Adapun contoh dari badan usaha yang berbadan hukum ini yaitu BUMN dan BUMD. Badan usaha berbadan hukum salah satunya adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, merupakan suatu lembaga negara yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Adapun tujuan dibentuknya BUMN terdapat pada pasal 2 ayat 1. Pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Lalu, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, terbentuknya BUMN ini tujuan utamanya adalah untuk menambah APBN atau pemasukan negara guna mensejahterakan masyarakat. Di Indonesia, BUMN terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah perusahaan perseroan atau persero, adalah perusahaan yang berada di bawah BUMN dan di mana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Ciri-ciri persero adalah yang pertama, tujuan utamanya adalah mencari laba. Yang kedua, modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Dan yang ketiga, dipimpin oleh direksi. Keempat, pegawainya berstatus sebagai pegawai persero. Dan yang terakhir, tidak memperoleh fasilitas negara. Contoh perusahaan yang menyandang status persero antara lain yang pertama adalah PT Pertamina dan PT Bank Rakyat Indonesia. Kedua adalah perusahaan umum atau yang disebut dengan Perum, adalah badan usaha milik negara
yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Tujuan dari Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Ciri-ciri Perum adalah yang pertama, modal yang dimiliki diperoleh dari aset negara yang dipisahkan dari kekayaan negara. Yang kedua, permodalan tidak terbagi atas saham. Namun, untuk perusahaan yang go public, modal dapat berupa saham maupun obligasi mengisi kas negara. Yang ketiga, pemimpin Perum adalah direksi atau direktur. Yang keempat, dapat membuat kontrak kerja secara bebas dengan semua pihak. Yang kelima, karyawan berstatus sebagai pegawai perusahaan. Yang keenam, laporan tahunan membutuhkan pengesahan oleh pemerintah melalui penyampaian kepada menteri atas nama pemerintah. Dan yang terakhir, bergerak di bidang jasa layanan umum. Contoh Perum yang ada di Indonesia yang pertama adalah Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia pada jasa pariwisata dan pendukung. Yang kedua adalah Perum Peruri, dan yang ketiga adalah Perum Produksi Film Negara atau PFN pada klaster telekomunikasi dan media. Yang keempat adalah Perum Bulog pada klaster pangan dan pupuk, dan yang kelima adalah Perum Perhutani pada klaster perkebunan dan kehutanan, dan yang keenam adalah Perum Perumnas pada jasa infrastruktur, yang ketujuh adalah Perum Damri pada jasa logistik, dan kedelapan adalah Perum PDD pada jasa logistik. Yang terakhir adalah Perjan. Perjan adalah bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan berorientasi pada pelayanan publik. Saat ini BUMN tidak memiliki perjan karena badan-badan usaha yang sebelumnya sudah dialihkan menjadi badan hukum ataupun badan usaha. Contoh perjan yang berganti bentuk adalah yang pertama, Perjan Kereta Api menjadi Persero Kereta Api. Kedua, Perjan Pegadaian yang sempat menjadi Perum kini telah beralih bentuk lagi menjadi Persero. Yang ketiga, Perjan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Perjan Rumah Sakit Dr. Karyadi, Perjan Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil, dan Perjan Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin berubah status menjadi Badan Layanan Umum. Dan yang keempat, Perjan Radio Republik Indonesia dan Perjan Televisi Republik Indonesia menjadi lembaga penyiaran publik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang BUMD. Menurut UU nomor 22 tahun 2014, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan BUMD berada di bawah pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan UU Pemda pasal 331 ayat 3, BUMD terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perusahaan umum daerah atau biasa kita sebut sebagai Perumda. Perusahaan umum daerah ini merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Yang kedua adalah perusahaan perseroan daerah. Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham. Badan usaha yang tidak berbadan hukum. Subjek hukum dari badan usaha ini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi, bukan badan hukum itu sendiri. Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu BUMS. BUMS adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta, baik itu perorangan ataupun kelompok. Hal tersebut berarti modal BUMS sebagian besar adalah milik swasta. BUMS dibentuk untuk mencari keuntungan secara optimal. Di samping itu, dengan adanya BUMS, maka akan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam perekonomian Indonesia, BUMS juga memiliki peran yang sangat besar. Perusahaan ini diwajibkan untuk membayar pajak sehingga kas negara akan bertambah. Bentuk BUMS yang pertama adalah BUMS nasional. BUMS nasional merupakan perusahaan swasta nasional yang modalnya berasal dari dalam negeri.
baik masyarakat maupun investor lokal. BUMS ini dapat berupa perseorangan, seperti UMKM dan badan usaha perseorangan. Beberapa jenis BUMS nasional, yang pertama adalah Commandeer Venture Shop atau yang biasa kita kenal sebagai CV. CV merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh dua orang yang memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang dimaksud sekutu aktif adalah pihak yang bersedia memimpin, bertanggung jawab, dan mengatur perusahaan. Sedangkan sekutu pasif adalah pihak yang hanya menanamkan modal atau pinjamannya saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai PO, firma, dan PT. PO atau perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang individu sehingga modalnya lebih kecil dari perusahaan lain karena berasal dari satu orang pemilik, sehingga tanggung jawab dan kewenangan tertingginya terdapat pada pemilik tersebut. Kelebihannya, yang pertama, pemilik dapat mengambil keputusan secara bebas sehingga dapat dijalankan dengan cepat. Yang kedua, keuntungan perusahaan adalah milik pemilik. Yang ketiga, kerahasiaan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat, pemilik bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Kekurangannya, yang pertama, apabila terdapat utang, maka kekayaan pribadi akan menjadi jaminan utang perusahaan karena tanggung jawab pribadi itu sendiri. Yang kedua, modalnya terbatas sesuai kemampuan pemilik. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan kurang terjamin karena apabila pemilik meninggal atau terkena musibah lainnya yang membuat tidak ada seorang pemimpin, maka aktivitas perusahaan akan berhenti pula. Yang keempat, karena dikelola oleh individu, maka pengelolaan akan lebih kompleks, sehingga semua kegiatan manajemen diatur pemilik. Lalu, firma atau FA. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama untuk menjalankan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Maka, keuntungan yang didapatkan akan dibagi sama rata. Begitu pula ketika mengalami kerugian. Firma ini didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Kelebihan firma adalah yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena terdapat pembagian kerja atau tugas antara para anggota. Yang kedua, pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan akte pendirian. Yang ketiga, kebutuhan modal terpenuhi dengan mudah dengan mendapatkan kredit. Kekurangannya adalah yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sehingga kekayaan pribadi dapat dijadikan jaminan utang perusahaan. Kedua, kerugian yang disebabkan satu anggota harus ditanggung bersama. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu karena apabila terdapat satu orang membatalkan perjanjian, maka perusahaan tersebut akan bubar. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modalnya berupa saham hasil investasi banyak orang atau pihak, sehingga pihak-pihak tersebut memiliki bagian dari perusahaan sebanyak saham yang dibelinya. Pihak yang menanamkan modalnya akan memperoleh dividen apabila perusahaan mendapatkan keuntungan. Kelebihannya, yang pertama, tanggung jawab pemegang saham terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Yang kedua, mudah mendapatkan modal karena biasanya akan dijual di pasar modal. Ketiga, kelangsungan perusahaan dapat terjamin karena pemiliknya dapat berganti-ganti. Yang keempat, dapat berganti pemimpin apabila kurang cakap atau terdapat kinerja yang kurang. Kekurangannya, yang pertama, PT merupakan subjek pajak sehingga dividen akan dikenai pajak pendapatan. Dua, pendirian PT tidak mudah dan rumit. Ketiga, rahasia perusahaan kurang terjamin karena akan banyak pihak yang terkait. Perusahaan terbatas dapat diberikan menjadi dua jenis berdasarkan statusnya, yaitu yang pertama adalah perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas tertutup merupakan bentuk perseroan yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek. Dan yang kedua adalah perseroan terbatas terbuka, di mana perseroan terbatas terbuka merupakan bentuk perseroan yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek. Biasanya pemegang saham dalam perseroan tersebut tidak saling mengenal satu sama lain. Contohnya adalah PT Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, dan PT Garuda Indonesia.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu BUMS asing dan BUMS campuran. BUMS asing adalah suatu badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh investor luar negeri atau investor asing. Nah, perusahaan swasta asing ini biasanya disebut perusahaan multinasional. Contoh perusahaan swasta asing di Indonesia yang terkenal adalah Shopee. Selain itu ada PT Unilever, PT Freeport, dan lain sebagainya. Lalu BUMS campuran. BUMS campuran ini merupakan bentuk kerjasama antara pengusaha luar negeri atau pengusaha asing dengan pengusaha lokal, sehingga modalnya berasal dari investor lokal dan investor asing. Hal ini dapat diartikan bahwa BUMS campuran merupakan gabungan antara BUMS nasional dengan BUMS asing. Materi selanjutnya yaitu peran badan usaha. Nah, badan usaha di Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Kedudukan badan usaha di Indonesia yaitu sebagai salah satu pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi, baik itu perorangan ataupun berkelompok atau organisasi meliputi pemerintah atau swasta ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, pelaku ekonomi ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, untuk badan usaha sendiri ini menempati posisi sebagai rumah tangga produsen dan rumah tangga pemerintah. Seperti namanya, rumah tangga produsen berarti badan usaha atau organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang atau didirikan oleh seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya seperti BUMS, badan usaha milik swasta. Nah, selanjutnya yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini memiliki ciri khusus guna memenuhi kepentingan publik. Nah, seperti namanya, rumah tangga pemerintah berarti berkaitan dengan pemerintahan. Contoh yang cocok yaitu BUMN dan BUMD. Nah, contoh dari BUMN-nya misalnya seperti PT PLN yang memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, dan contoh dari BUMD-nya yaitu PDAM yang memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Apabila badan usaha ini dapat dikelola dengan baik dan tepat, maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi, serta pendapatan negara pun akan meningkat. Nah, selanjutnya fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi dalam pembangunan ekonomi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi komersial. Seperti namanya, komersial, berarti badan usaha ini ditujukan untuk mendapatkan atau untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk memperoleh keuntungan secara optimal, maka badan usaha ini harus atau suatu entitas bisnis ini harus menciptakan barang atau produk yang memiliki kualitas dan bermutu tinggi serta harga yang kompetitif. Nah, dalam fungsi komersial ini terdapat fungsi-fungsi lain seperti fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen sendiri ini berisi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melakukan semua kegiatan dalam entitas bisnis. Nah, adapun fungsi manajemen ini meliputi yang pertama, perencanaan sebagai tahap awal. Yang kedua, pengaturan organisasi. Yang ketiga, pricing dan direksi untuk memotivasi dan memindahkan anggota untuk bekerja sesuai dengan rencana. Yang keempat dan yang terakhir, pengorganisasian dan pengawasan atau pengendalian untuk mencocokkan rencana dengan hasil bisnis. Fungsi selanjutnya itu fungsi operasional. Fungsi operasionalnya ini merupakan bentuk implementasi kegiatan untuk menghasilkan keuntungan.
Nah, fungsi operasional ini meliputi penggunaan sumber daya manusia yang efektif, proses produksi, pemasaran, dan belanja. Belanja ini merupakan kegiatan terkait cara untuk mendapatkan dana dan menggunakannya seefektif mungkin dan memerlukan perencanaan, pengawasan, kebijakan, dan kontrol. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya fungsi sosial dari badan usaha. Yang pertama, penyedia tempat kerja. Yang kedua, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan perekonomian nasional di Indonesia. Dari penjelasan-penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa badan usaha merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara, dan badan usaha ini memiliki kedudukan sebagai pelaku ekonomi atau subjek dikarenakan memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola berbagai macam faktor produksi suatu perusahaan. Badan usaha ini bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Adapun jenis-jenis badan usaha dibagi menjadi 3 berdasarkan kepemilikan modal, yaitu BUMN, BUMD, BUMS, dan campuran. Ada berdasar kegiatan agraris, ekstraktif, industri, jasa, perdagangan. Ada juga berdasar wilayah, badan usaha penanaman modal dalam negeri dan badan usaha penanaman modal luar negeri. Lalu ada bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, ada badan usaha berbadan hukum, di mana subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Dan yang kedua, ada badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang mana subjek hukum dari badan usaha tersebut adalah pendiri dan para sekutunya. Adapun peran badan usaha yaitu menggerakkan roda perekonomian suatu negara, menambah pendapatan suatu negara, lalu penyedia lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, badan usaha dengan pengelolaan yang baik dan tepat akan berdampak terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat. Lalu, fungsi dari badan usaha ini terbagi menjadi 3. Ada fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Untuk fungsi komersial ini bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang mana fungsi komersial ini terbagi menjadi 2, ada manajemen dan operasional. Lalu untuk fungsi sosial yaitu fungsi atau bagaimana badan usaha ini memberikan manfaat langsung atau tidak langsung dan sejauh mana peran nyata di lingkungan masyarakat. Lalu ada fungsi ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menambah PDB atau produk domestik bruto, yang mana penambahan PDB ini akan berdampak pada kemajuan ekonomi suatu negara. Baik, itu penjelasan mengenai kedudukan badan usaha di Indonesia. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.